Shopee Paylater itu ternyata bisa menghasilkan keuntungan untuk kita. Caranya gimana? Simak video berikut ya. Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas tentang Shopee Paylater. Nah, mungkin masih ada yang bingung apa itu Shopee Paylater. Nah, kalian kan biasanya nih buat para Shopee member-member baru yang belum pernah download Shopee Paylater itu pasti ada tawaran, coba klik berikut kamu dapat 9 juta dari Shopee Paylater. Pasti itu kalian dapat kayak gitu. Nah, itu kan biasanya kan bikin kita itu tertarik gitu ya. Apa sih Shopee Paylater itu? Nah, dari kalimatnya aja, dari tagline-nya Shopee Paylater, berarti kan itu Shopee pembayarannya kemudian hari kayak gitu kan. Jadi itu sistem. Jadi Shopee Paylater adalah menu baru di Shopee yang dari pihak Shopee sendiri itu menawarkan buat kita semua. Ketika kita mau belanja itu kita bisa dengan sistem mencicil. Nah kayak gitu. Jadi sistemnya angsuran kayak gitu loh, kayak kredit ala ibu-ibu yang di rumah-rumah gitu. Tapi ini kreditnya online dan ini itu legal ya. Shopee sendiri yang menawarkan menu yang menawarkan program Paylater ini. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya satu, kamu harus berusia 17 tahun dan warga negara Indonesia. Terus kamu harus udah punya aplikasi Shopee, minimal itu udah 3 bulan. Dan kamu harus rutin menggunakannya. Jadi nggak cuma download, habis download udah, enggak. Jadi kalian harus download, terus Shopee kamu itu harus sering-sering kamu gunakan untuk transaksi jualan atau transaksi pembelian barang kayak gitu. Jadi kalian itu harus sudah akun Shopee kalian itu harus sudah terverifikasi. Jadi itu nanti coba buka aplikasi Shopee kalian, terus kalian cek kalian itu sudah verifikasi atau belum. Kalau belum, buruan verifikasi dulu ya. Nah, terus pertama kali kalian itu mengaktifkan Shopee Paylater itu biasanya limitnya itu 750.000 itu untuk para Shopee pemula seperti itu. Nah, limit itu 750.000 itu bisa naik sampai jutaan, puluhan juta juga. Itu dengan cara kalian harus tetap rutin bertransaksi di Shopee, entah itu kalian beli barang atau kalian jual barang. Nah, Shopee Paylater yang aku punya itu limitnya sekarang 7 jutaan berapa gitu. Nah, dan aku sendiri itu sudah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Shopee Paylater itu yang punya aku itu sudah aku aktifkan dan udah pernah aku gunakan untuk belanja beberapa barang. Untuk bunga dan cicilan di Shopee Paylater itu tergantung kita sendiri. Jadi kita itu bisa milih, kita mau cicilan, misalnya kita mau beli barang harganya 1 juta, terus kita mau itu berapa kali pembayaran, bayaran cicilannya itu berapa kali, 1 kali kah, atau 2 kali, atau 3 kali, dan seterusnya. Biasanya maksimal sampai 12 kali ya, 1 tahun 12 bulan cicilan itu kalian sendiri yang menentukan. Dan kita bisa mengakumulasi atau menghitung sendiri berapa bunga dari barang yang akan kita beli kayak gitu. Jadi itu jadi pihak Shopee itu punya list, misalnya barang A kalau dicicil 3 kali itu berapa, itu kalian tinggal milih mau cicilan 3 kali, 6 kali, dan seterusnya kayak gitu. Terus untuk pembayarannya, kan namanya juga Shopee ini pembayarannya itu kan tadi ada pilihan cicilan bulanan, ada 1 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama 12 bulan kayak gitu. Nah itu akan ditagih atau maksimal pembayarannya itu setiap tanggal 5. Nah biasanya sebelum tanggal 5 itu kalian akan dapat warning atau semacam Shopee itu mengingatkan kita sebagai customer untuk
tidak lupa mengangsur atau membayar pada tengah waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 5 tadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bayar, itu pasti kita akan diuber-uber sama. Jadi kalau misalnya buat kalian semua sih intinya ya kayak gini ya Rek. Kalau minjem itu berarti kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Jadi sebisa mungkin itu kita usahakan sebelum tenggang waktunya itu harus bisa kita bayar biar kita nggak diteror. Nah, cara bayar Shopee Pay Later ini pengalamanku, aku pernah bayar Shopee Pay Later itu malah aku dapat cashback. Caranya kayak gimana? Caranya itu adalah kita membayarnya itu lebih baik lewat Shopee Pay. Jadi kita transfer dulu sejumlah nominal yang mau kita bayar itu ke Shopee Pay, terus habis dari Shopee Pay itu kita bayarkan ke Shopee Pay Later kayak gitu, dan itu bisa dapat cashback loh Rek. Caranya adalah dari setelah kita transfer ke Shopee Pay itu kan ada semacam notifikasi, jadi Shopee Pay kita terisi sekian gitu misalnya ya. Nah terus itu biasanya ada pilihan, jadi Shopee ini kan banyak banget games, dari mulai games ngumpulin poin, terus ada pokoknya Shopee itu punya banyak cara untuk membuat customer itu happy gitu dengan menikmati aplikasi Shopee ini. Salah satunya adalah dengan getting coin kayak gitu. Nah ketika kamu mengisi Shopee Pay itu biasanya ada pilihan lucky draw. Jadi itu lucky draw itu semacam kayak permainan spin online kayak gitu. Jadi itu tinggal kita klik aja, terus kita nanti bakal dapat koin lah. Koin itu nanti bisa kita kumpulin udah banyak, kita ini bisa dapat barang-barang gratis di Shopee kayak gitu. Tapi ada beberapa yang tidak bisa kita beli dengan Shopee Pay Later. Jadi ada beberapa barang yang tidak bisa kita beli di Shopee Pay Later. Kita nggak bisa membeli zakat. Jadi di Shopee itu kan ada pilihan pembayaran zakat, itu kita nggak bisa zakatnya dicicil pakai angsuran Shopee, itu nggak bisa. Terus kita nggak bisa membeli emas, baik logam emas, logam mulia kayak gitu, itu nggak bisa kita beli di Shopee. Kita beli pakai Shopee Pay Later. Ini saran dari aku ya Rek. Jadi kalau misalnya kalian mau mengaktifkan Shopee Pay Later, itu prefer banget kalian gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan atau yang memang pembelian itu bisa menghasilkan. Jadi misalnya kalian itu punya teman kalian lagi butuh handphone, atau keluarga atau saudara kalian lagi butuh handphone gitu ya. Nah kalian itu bisa menawarkan belinya di aku aja, kalian belinya lewat Shopee Pay Later, terus nanti kalian tinggal ngasih tahu ke calon pembeli bahwa handphone yang mereka butuhkan itu harganya bisa dicicil setiap bulannya sekian. Jadi nanti kan di Shopee itu ada cicilannya berapa. Nah kalian bisa ngambil untung dari situ. Pokoknya kalian itu kalau misalnya mau ngaktifin Shopee Pay Later itu jangan digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya itu tidak menghasilkan profit untuk diri kita sendiri. Misalnya kita itu beli kebutuhan-kebutuhan kita tapi bukan kebutuhan primer menggunakan Shopee Pay Later, itu biasanya, tapi itu kembali lagi ya tergantung sama uang kalian. Jadi sekiranya dana kalian itu untuk membayar cicilan Shopee itu setiap bulannya itu bisa apa enggak tuh. Karena menurutku Shopee Pay Later ini akan bisa sangat amat bermanfaat untuk kita ketika itu kita gunakan untuk kegiatan jual beli kita sendiri. Jadi kayak tadi kita bisa nawarin jual beli alat elektronik, jual beli misalnya pokoknya semacam kreditan gitu biasanya. Jadi kita menyediain barang terus nanti bayarnya bisa lewat angsuran. Shopee itu kan diangsur per tanggal 5. Jadi kalau bisa kalian ketika menawarkan produk ke teman kalian atau orang-orang sekitar kalian itu bayarnya nggak boleh telat dari tanggal 5 tadi. Jadi
kalian nggak akan kena blokir atau ibaratnya kena teror dari Shopee Pay Later-nya tadi. Terus kalian juga bisa dapat untung dari kegiatan cicilan tadi. Oke, sampai sini dulu pembahasan aku tentang Shopee Pay Later. Jadi pokoknya gunain aplikasi apapun itu secara manfaat gitu ya. Jadi intinya kalian itu jangan terlalu gampang terkecoh sama sesuatu yang banyak iming-imingnya kayak gitu. Pokoknya dikembalikan lagi, kita itu beneran bisa memanfaatkan menu-menu itu apa enggak kayak gitu ya. Semangat belajar mencari cuan dan cuan.